Di satu sisi, kita mendengar berita impor pangan dibuka untuk menjaga stok dan stabilitas harga di kota. Sebuah langkah yang terdengar logis. Tapi di sisi lain, di waktu yang hampir bersamaan, di lumbung-lumbung pangan negeri ini, kita justru mendengar jeritan yang sama, yang terus berulang setiap musim. Harga panen anjlok, bahkan tak cukup untuk menutupi modal. Ini adalah paradoks yang menyakitkan di negeri agraris. Mengapa saat keran impor dibuka, yang seringkali tertekan justru harga di tingkat petani? Ini bukan pertanyaan sederhana, dan jawabannya tersembunyi di dalam alur yang panjang dan rumit. Mari kita telusuri jejaknya. Untuk tahu di mana masalahnya, kita harus lihat dulu perjalanan sebutir gabah dari sawah hingga menjadi nasi di piring kita. Perjalanan ini sayangnya terlalu panjang dan berliku. Semua berawal dari sini, dari petani. Mereka adalah produsen, tapi ironisnya, mereka adalah pihak yang paling tidak punya kuasa untuk menentukan harga. Mereka menjual hasil panennya, katakanlah seharga Rp4.000 per kilo. Lalu gabah itu dibeli oleh pengepul desa, yang kemudian dijual lagi ke tengkulak yang lebih besar. Di sini, harga sudah naik. Tengkulak lalu membawanya ke pedagang besar di kota. Dari pedagang besar, barang didistribusikan lagi ke agen-agen dan pengecer, hingga akhirnya sampai di pasar atau supermarket tempat kita berbelanja. Lihat perbedaannya. Dari Rp4.000 di tingkat petani, menjadi Rp12.000 di tingkat konsumen. Ada selisih Rp8.000 yang dibagi-bagi oleh 5-6 lapis perantara. Semakin panjang rantainya, semakin kecil porsi yang diterima oleh petani kita. Panjangnya rantai pasok tadi diperparah oleh satu faktor krusial, waktu. Mari kita lihat kalender ini. Di Indonesia, panen raya padi biasanya terjadi di sekitar bulan Maret hingga Mei. Di momen ini, produksi dalam negeri sedang melimpah-limpahnya. Logikanya, ini adalah waktu bagi petani untuk menikmati hasil kerja keras mereka. Tapi apa yang sering terjadi? Kebijakan impor atau kedatangan kapal-kapal impor justru terjadi di waktu yang bersamaan. Bayangkan, di saat lumbung-lumbung desa penuh, pasar tiba-tiba dibanjiri oleh produk dari luar. Hukum ekonomi pun berlaku tanpa ampun. Stok yang berlebihan membuat harga di tingkat petani jatuh bebas. Ini adalah momen kritis yang paling ditakuti. Niat baik untuk menstabilkan harga di kota seringkali menjadi pukulan telak bagi mereka yang justru menghasilkan pangan. Ini adalah pertanyaan besar yang perlu dijawab. Selain permainan harga dan waktu, ada lagi biaya tak terlihat yang sering kita lupakan. Pertama, biaya logistik. Mengangkut 1 ton gabah dari pelosok desa ke pusat industri di kota bisa memakan biaya yang sangat besar. Infrastruktur jalan yang belum merata membuat biaya transportasi ini seringkali memotong porsi keuntungan petani. Kedua, standar kualitas. Terkadang industri makanan modern butuh produk dengan spesifikasi yang sangat seragam. Misalnya, ukuran bawang harus sama atau kadar air gabah harus sekian persen. Produk impor seringkali bisa memenuhi standar ini dengan lebih konsisten, membuat produk petani lokal yang beragam jadi tersisih. Melihat semua masalah ini, kita tahu betapa kompleksnya. Dan jawabannya tidak sederhana. Lalu apakah petani harus pasrah? Tentu tidak. Di tengah semua masalah ini, harapan justru muncul dari bawah, dari inisiatif para petani itu sendiri. Kuncinya adalah posisi tawar. Petani yang sendiri-sendiri lemah, tapi petani yang bersatu dalam kelompok atau koperasi punya kekuatan. Mereka bisa secara kolektif menentukan harga, mencari pembeli yang lebih baik, bahkan membeli alat pengolahan sendiri untuk meningkatkan nilai jual produk mereka. Lihat ini, semakin banyak petani muda yang memotong rantai pasok dengan menjual langsung ke konsumen melalui media sosial atau marketplace. Mereka membangun brand mereka sendiri, menceritakan kisah di balik produk mereka, dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih adil. Mereka tidak lagi hanya menjual gabah, tapi menjual beras organik premium dengan kemasan yang membanggakan. Ini adalah perlawanan. Perlawanan dengan cara yang cerdas.
Jadi masalah harga pangan yang rendah di tingkat petani ternyata sangat kompleks. Ini bukan sekedar salah impor, tapi tentang rantai pasok yang tidak efisien, permainan harga, dan posisi tawar yang lebah. Sebagai konsumen, kita juga bisa menjadi bagian dari solusi. Dengan lebih sadar mencari dan membeli produk langsung dari petani atau koperasi lokal di sekitar kita ikut serta memotong rantai yang tidak adil ini dan memastikan keuntungan kembali ke tangan mereka yang paling berhak, para penjaga pangan kita. Terima kasih sudah menonton. Mari terus berpikir kritis. Saya Aditya Bakti dari Alur Hijau.